Baik, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Kiai Misbah. Dan kita memasuki segmen yang berikut ini, ketiga, dan di segmen ini nanti di akhirnya kita akan ada amalan nih ya dari Kiai kita biar anak penurut kepada kebaikan. Namun sebelumnya kita akan membahas dulu ya, Kiai kita akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang telah Anda berikan di 089654076048. Baik, langsung mohon izin untuk saya bacakan, Kiai. Iya. Nah ini pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya bila kami membaca sholawat dengan niat agar mendatangkan rizki? Ini pertanyaan dari Dimas dari Bandung. Gimana Kiai? Sangat baik. Jadi kita untuk mendapatkan rizki, yang makna rizki itu kan bukan hanya uang ya. Iya. Kesehatan rizki, dapat jodoh juga rizki. Jadi jomblo itu berarti rizki jodohnya belum ada. Kalau istrinya 2 berarti rizkinya lebih banyak daripada yang 1 gitu kan. Kalau yang 3 bisa lebih banyak daripada yang 1. Jadi rizki itu banyak, kesehatan. Artinya sesuatu kemanfaatan yang maslahat pada kita ada rizki. Maka untuk kita mendapatkan rizki adalah dengan berdoa. Doa itu diawali dengan sholawat, pasti diterima oleh Allah. Makanya motif saya memang yang paling tinggi manakala kita ibadah itu hanya untuk mendapat ridho Allah. Tapi Allah sudah merintah kita, ud'uni astajib lakum. Kita disuruh berdoa. Nah, tata krama berdoa, istighfar dulu ya. Lalu baca hamdalah, memuji Allah dulu, lalu berselawat kepada Nabi, baru kita minta. Kalau kita kerangka doa yang baik itu ikutilah Fatihah itu. Dari ta'awud ya, mohon lindung kepada Allah, baca basmalah, alhamdulillah, memuji Malik Yaumiddin, dan mengikrar iya karena na'budu iya karena nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, totalitas loyalitas pada Allah, baru ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita harus memang ada takrama, itu minta kepada Allah. Sesama manusia aja minta kan ada waktunya dulu, pendekatan dulu. Ya, makanya kita ada tawassul kan, kita ada tawassul. Kalau udah dirogoh atini, rogoh kantongi. Nah, setelah kita, kalau jangan rogoh kantongi tanpa atini, kita ditempeleng kan gitu. Kalau udah dirogoh atini, kantongi kena. Nah begitu juga kepada Allah. Kita, makanya ahlut taqwa itu oleh Allah tidak pernah dikurangkan rezekinya. Masya Allah. Ya kan? Jadi kalau kita bertakwa, Allah akan berikan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kenapa? Karena kita sudah dekat kepada Allah. Bersolawat itu bagian dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Nah Ta'ala. kalau terkait dengan hari raya anak yatim nih, nah tadi juga kan kita menyampaikan donasi. Ya. Nah kira-kira bagaimana hubungan ini tadi? Apakah juga dengan niatan itu kemudian bisa membuka pintu rezeki, apalagi di hari yang spesial gitu, Kiai? Istilah lebaran anak yatim itu kan di kitab Tambihul Ghafilin ya. Bahwa kita membahagiakan anak-anak. Karena di Asyura itu peristiwa banyak sekali. Nabi Musa selama dikejarannya Fir'aun. Lalu di sana ada peristiwa Karbala, Sayyid Hasan itu. Ada beberapa peristiwa Nabi Nuh juga di Asyura. Makanya ketika Nabi datang ke Madinah menemukan orang berpuasa karena gembira dengan diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kata Nabi, ana haqqu minkum bi Musa. Saya lebih hak daripada Nabi Musa. Lalu Rasulullah berpuasa. Tapi kata Ibnu Abbas, kok puasa 10 saja Rasulullah, nggak ada ciri khas keislamannya. Yaudah, lain banyak kalau Rasulullah mengatakan kalau nanti saya di tahun depan masih ada umur, fil yaumil muqbil la asuman natasi. Kalau besok yang akan datang saya bisa ada umur, tahun depan saya akan berpuasa di 9-nya. Maka ada Tasu'a dan Asyura. Nah, kita menggembirakan di Asyura itu dengan banyak peristiwa, dengan sedekah yang katanya Syekh penulis Tambihul Ghafilin disebut dengan lebaran anak yatim. Itu ada hadisnya, dijadikan kebiasaan. Hadisnya berupa apa? Ada seorang sahabat datang pada Rasul tentang qaswatu qalbi. Jadi hatinya itu keras. Lalu Rasulullah mengatakan, atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudriku hajatak. Apa kamu ingin hatimu lembut dan terkabulkan hajatnya? Ya pasti. Makanya itu irhamil yatim wamsah ra'sahu wat'imhu min ta'amik yalinu qalbuka wa tudriku hajatak. Jadi kalau Anda kepengen terkabulkan hajatnya, hatimu lembut, maka sayangnya anak yatim. Kalau nyayang pasti disantuni. Wamsah ra'sahu, diusap kepalanya. Karena orang Arab tradisinya kalau tanda sayang itu diusap kepalanya. Makanya orang Arab kalau udah semarah-marahnya dipegang kepalanya, dia diem.
Kenapa? Tanda sayang. Kalau marah dipegang kepala ditempelin. Ini Itu kalkul, itu culture lagi ya. Itu persoalan tradisi. Jadi kita kadang-kadang memindah mentah-mentah tradisinya. Kalau kita sayang kan dirangkul. Iya. Nah, tapi kalau orang Arab, kalau nggak dipegang kepalanya, dipegang jenggotnya. Jenggotnya. Jadi kalau marah-marah dipegang kepalanya, dipegang jenggotnya. Wamsah ra'sahu. Jadi mengusap kepala anak yatim bukan hanya diusap saja, artinya disantuni, diusap kepalanya. Wat'imhu min ta'amik, berilah makan seperti makanan Anda. Maka yalinu qalbuka wa tudriku hajatak. Anda akan hatinya lembut, punya empati, ya, peka secara sosial, lalu juga Anda terkabulkan hajatnya. Maka kita menyebutnya lebaran anak yatim. Saya selalu setiap tahun pada Asyura itu memberi santunan pada anak yatim di pesantren saya. Masya Allah. Gitu. Nah ini terkait ini tadi Kiai Misbah ini soal memberikan makanan. Ini ada pertanyaan berikut ini. Iya, iya. Boleh saya baca ya? Silakan. Yang kedua ini dari Soleh di Cianjur, apa yang harus kami pilih saat ada keraguan terhadap kehalalan makanan? Gimana ya? Mas Agus, saya ingin sampaikan kepada para pemirsa bahwa cara berpikir kita adalah al-aslu al-ibahah. Asal dari sesuatu itu boleh. Karena Allah menyampaikan, wallahu khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah menjadikan apa yang di bumi itu untuk kamu semua. Jadi kalau pertama kali kita melihat makanan halal apa haram? Halal. Itu dulu. Ya. Ini suci apa najis? Suci. Gitu cara berpikir kita. Cuma biasanya kita hati-hati. Misalnya di Majelis Ulama Indonesia sudah ada label halal, kan begitu kan? Itu jaminan daripada Majelis Ulama Indonesia di lembaga halal ya? LPPOM. Ini bagian daripada ikhtiar kita. Tetapi kalau secara umum kaidahnya seperti tadi. Ya. Jangan sampai kita suudzon. Kecuali memang jelas ya. Ya. Bahwa ini rumah makan ini sudah jelas di belakangnya ada hal-hal yang najis. Kelihatan oleh kita jualan begini. Kita nggak bisa husnudzon, sudah nyata itu. Jadi cara berpikirnya semacam itu. Kalau ada tidak yakin halal atau haram, maka awalnya yang dikepikirkan adalah halal. Namun demikian kita harus kembali kepada hati kita. Kalau ragu jangan. Ya. Karena istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu. Kalau hatimu mengatakan ini saya nggak nyaman ini, sudah tinggalkan saja. Masya Allah. Itu Mas Agus. Baik, nah kita kembali lagi ini ke tema kita tadi terkait dengan salawat. Namun sepertinya ini karena waktu kita agak mepet, kayaknya kita langsung masuk ke ini nih, Kiai Misbah. Iya. Amalan kita hari ini. Apa amalannya biar anak penurut kepada kebaikan? Apakah ini ada kaitannya juga nanti dengan salawat gitu? Silakan Kiai Misbah. Kiai Khalil saya izin ya. Nggih. Nanti beliau nambahin. Ya, insyaallah. Saya itu dikasih sama Habib Umar. Ada beberapa kiai juga mengijazahkan kepada saya. Kalau kamu punya anak, biar anaknya nurut katanya. Ya tentu bapaknya ngasih makanan-makanan halal ya. Biar hatinya tadi lembut ya. Ngikut kepada aturan-aturan agama. Tapi secara khusus misalnya dibacakan surat Al-Qadar. Ya. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sampai selesai ya. Kemudian ditiupkan ke ubun-ubunnya atau dadanya. Kita punya anak ya. Katanya Kiai Khalil tadi diusap kepalanya, kemudian dibacain sini nak. Dibacakan apa pemirsa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sampai selesai. Ini dengan barokah ayat ini biasanya hatinya jadi lembut. Demikian. Tetapi pesan saya kepada orang tua, sebelum melembutkan anaknya, sampean dulu. Jangan kurang ajar ke bapaknya, jangan kurang ajar ke ibunya. Kalau beliau sudah wafat, kirim Fatihah gitu. Ya, ya. Insya Allah nanti kalau kita berbakti kepada bapak dan ibu kita, anak kita nurun gitu. Ya. Itu diantara amalannya. Kalau Kiai Khalil mungkin ada tambahan. Iya. Atau kita langsung membahas lagi nih Kiai, masih ada pertanyaan sedikit tentang sholawat atau mau menambahkan tadi supaya anak menurut? Ya memang tentu kita ini menjadi uswah ya. Ya. Selain tadi doa tentu bisa diamalkan dari Kiai Misbah ya, dibacakan Al-Qadar itu, tetapi juga kita jangan lupa mendoakan di tengah malam. Anak-anak kita doakan. Makanya tadi baca Al-Qadar menjelang tidur, kadang-kadang juga masuk pada alam bawah sadar anak kita dan dia menjadi orang yang cenderungnya pada kebaikan. Masya Allah. Jadi
tanda kita ini sayang kan disebutkan dalam doa. Jadi kalau kita sayang kepada anak kita tentu kita mendoakan. Tapi kalau kita mendoakan pasti berarti ibunya lebih baik dulu baru anaknya. Jangan minta anaknya baik tapi ibu bapaknya tidak baik kan. Baik. Nah, ini kayak ada yang unik nih kejadian. Saya suka melihat tuh kalau lagi pergi ke Mekah gitu ya. Ada kejadian mobil tuh orang Arab sana gitu. Wow, hampir serempetan, marah tapi begitu. Shallu ala Muhammad selesai. Ya. Nah, ini kalau dilihat itu sedemikian apa ya? Luar biasanya sholawat sampai orang emosi begitu sholawat terus jadi baik begitu. Ya, pertama di sana itu orang yang memukul lebih dulu, apapun masalahnya dia yang salah. Makanya kalau marah paling cuma ngomongnya kencang, pada nggak berani mukul. Karena nanti di pengadilan kalau yang mukul duluan itu yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu mereka mengembalikan kesadarannya. Ini sesama muslim nggak boleh berantem. Jadi doktrin sejak kecil tentang bagaimana kita umat Nabi Muhammad dan kita menjaga persatuan, jangan sampai kita terjadi pertengkaran, maka ketika dibacakan shalawat mereka tersadarkan. Kita harus bisa menahan emosi. Sesama umat Nabi Muhammad. Sesama umat Nabi Kan Muhammad. begitu kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Langsung, lah sama-sama nabinya kok mau berantem. Nah, itu dia. Ya bukan malah begitu ada suami istri lagi berantem, suaminya baca sholawat, apaan sih pakai sholawat. Tidak, biasanya Langsung lembut ya? Lembut biasa. Masya Allah, itulah kekuatan sholawat pemirsa untuk senantiasa kita ucapkan. Baik, tetap bersama kami karena setelah ini kita akan kembali lagi di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah.